Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang faktor dari laju reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor apa? Iya, konsentrasi. Hubungannya apa? Jadi, kalau konsentrasi itu berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Yang artinya, makin besar dari konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Akibatnya apa? Akibatnya tumbukan antar partikel bereaksi itu makin besar juga, makin besar. Jadi makin besar konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan antar partikelnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya reaksi menjadi cepat berlangsung. Pengaruhnya di situ. Nah, kemudian kita juga harus tahu ada beberapa catatan. Jadi kalau kita ngomongin tentang wujud dari partikel atau bentuk partikel itu kan bisa jadi ada yang berbentuk batang atau bongkah gitu ya. Ada juga yang bentuknya serbuk. Kalau seperti itu, kira-kira mana sih yang memiliki laju reaksi yang semakin cepat? Ya, jadi yang bentuknya serbuk itu akan mudah bereaksi. Jadi dia memiliki laju reaksi yang besar. Artinya apa? Ini adalah berhubungan dengan pengaruh yang kedua atau faktor yang kedua, yaitu tentang luas permukaan. Jadi luas permukaan, kalau misalkan kesimpulannya apa? Jadi kalau misalkan luas permukaan bidang sentuh itu semakin luas, waktunya semakin cepat. Kalau kita tahu yang luas permukaannya besar itu adalah serbuk. Luas permukaan besar. Bukan yang batang ya. Jadi pokoknya diingat-ingat kalau ada batang sama serbuk ya berarti lebih cepat yang serbuk. Kayak gitu aja. Selanjutnya pengaruh ketiga itu adalah suhu. Nah, pengaruhnya bagaimana? Jadi ketika suhunya naik, yang terjadi adalah energi kinetik dalam molekul reaktan juga bertambah. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya gerakan antar molekul semakin cepat dan acak. Akibatnya apa? Akibatnya tumbukan semakin banyak sehingga reaksi makin cepat. Jadi laju reaksinya semakin cepat. Selanjutnya untuk pengaruh keempat itu ada yang namanya katalis. Seperti yang kita tahu, katalis itu adalah suatu zat untuk mempercepat laju reaksi tanpa adanya perubahan kimia.
Nah, jadi adanya katalis ini, itu dia akan namanya menurunkan energi pengaktifan. Energi pengaktifan itu adalah energi minimal yang harus dimiliki partikel agar tumbukan menghasilkan reaksi. Nah, selanjutnya di sini ada soal, mari kita cek. Gambar berikut menunjukkan diagram reaksi pembentukan gas HI. Kita disuruh menentukan apakah reaksi tersebut exotherm atau endotherm. Oke, yang pertama, untuk menjawab yang A, kita memiliki rumus, kita hitung dulu delta H. Delta H itu kalau misalkan negatif, dia exo, kalau positif, dia endo. Nah, untuk menghitung delta H, rumusnya adalah delta H dari produk dikurangi dengan delta H reaktan. Untuk delta H produk, kita cek dulu. Di sini kan ada H2 ditambah H2 tambah I2 lalu menjadi HI ya. Karena di sini ingin membentuk gas HI, berarti kan reaksinya H2 ditambah I2 menjadi HI. Kan pembentukan HI ya. Berarti produknya itu adalah delta H dari HI dikurangi delta H dari H2 plus I2. Delta H dari HI itu adalah yang ini, 48, dikurangi yang 12. Maka dapatnya adalah 36 kilojoule. Nah, karena positif, maka ini merupakan endotherm. Kemudian yang kedua, hitung energi pengaktifan reaksi tersebut. Untuk menjawab yang B, EA-nya itu berapa? EA-nya caranya gimana? Oke, jadi cara menghitung untuk energi pengaktifan, kita lihat energi paling tingginya, yang ini, berarti 89, lalu kita kurangi dengan yang paling rendah, yaitu 12. Maka dapat 77 kilojoule.